Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Muslihatun Nazila di Realita on the Street episode 30. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Di cuaca panas ini, berenang menjadi salah satu pilihan yang menyenangkan untuk berlibur. Kali ini, tim Realita on the Street akan mengajak Anda untuk menikmati sensasi berenang yang menyegarkan di Waterboom Zatolen Sragi, Kabupaten Pekalongan. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sahabat Realita on the Street, siapa nih yang suka berenang dan bermain air? Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu wisata air yang sedang booming di Pekalongan dan sekitarnya. Yap, Waterboom Zatolen namanya. Terletak di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Wisata ini menyuguhkan berbagai macam wahana yang pastinya cocok untuk Anda kunjungi. Seperti apa keunikannya di dalam? Yuk ikutin saya terus. Pekalongan menyimpan berbagai tempat menarik untuk dikunjungi. Kota yang memiliki banyak wisata menarik dan menyita banyak perhatian dari wisatawan. Nah pemirsa, aku dapat tiket nih, langsung masuk aja yuk. Salah satunya sebuah objek wisata baru yang sedang hits nih pemirsa, yaitu objek wisata air bernama Waterboom Zatolen. Kita langsung ganti baju aja yuk. Waterboom Zatolen ini menyediakan berbagai warna kolam air yang bisa kalian nikmati. Mulai dari jenis kolam renang anak, dewasa, dan juga tersedia untuk balita. Selain itu juga tersedia wahana ember tumpah, perosotan, dan kolam renang berarus. Wah, seru sekali guys. Selain terdapat wahana yang beragam, ada juga kolam renang dengan kedalaman yang berbeda-beda, mulai dari 60 cm hingga 140 cm. Ikutin terus yuk keseruan saya. Waterboom Zatolen ini berhasil menarik wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Oke, pada saat ini saya dengan salah satu pengunjung kolam renang Zatolen ini. Sebelumnya, Bapak dengan siapa ya? Bapak Muhlisin. Dengan Bapak Muhlisin. Dari mana asal Bapak? Dari Buaran Pekalongan. Oke, dari Buaran Pekalongan ya. Tahu informasi terkait kolam renang Zatolen ini dari mana Pak? Dari media sosial WhatsApp. Oh, dari medsos ya Pak? Ya. Kenapa tertarik datang ke kolam renang Zatolen ini Pak? Ya kelihatannya menarik sih dan wahananya cukup besar. Oke. Setelah mengunjungi kolam renang ini, menurut Bapak apa sih yang menarik dalam kolam renang ini juga? Ya menurut aku ya yang menarik semuanya sih, soalnya kan bagus-bagus sih buat anak-anak ya. Begitu. Oke, langsung harapan Bapak agar kolam renang ini kedepannya gimana Pak? Harapan saya sih semoga ditambah lagi ya wahananya, seperti untuk yang anak-anak biar pengunjung dari luar kota biasa bisa ke sini, dan yang dewasa biar datang ke sini lebih banyak lagi. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Selain bermain dan berenang dengan berbagai wahana permainan airnya yang seru, pengunjung juga bisa bersuah foto dengan background yang menarik dan instagramable. Wisata hits baru ini juga dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai seperti sewa ban, gazebo, tempat santai, kamar bilas, hingga kantin atau food court dengan berbagai menu yang terjangkau. Pengelola berharap wisata ini bisa dicintai oleh masyarakat, khususnya warga Pekalongan dan sekitarnya.
kedepannya semakin dicintai oleh masyarakat karena Jatilan adalah taman rekreasi masyarakat, kemudian juga taman pendidikan untuk para pelajar, terutama kurikulum untuk belajar berenang. Hanya dengan membayar Rp25.000, kamu bisa menikmati berbagai wahana, spot foto, dan fasilitas lainnya yang tersedia di Waterboom Jatilan ini. Wah, menarik ya pemirsa? Wisata ini menawarkan berbagai aktivitas seru yang cocok untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama teman, keluarga, atau pasangan Anda. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mengunjungi wahana Waterboom Jatilan ini? Jangan lupa untuk mengajak teman dan keluarga untuk menikmati keseruan dan keindahan wahana yang berada di Waterboom Jatilan ini. Saya Muhammad Faisal Afandi beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita On The Street. Kembali ke studio. Pemirsa, melipir ke Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, tim Realita On The Street menjumpai bisnis barang antik yang dijalankan oleh Fauzi Hidayat. Bernama Fazaz Art ini telah berdiri sejak puluhan tahun silam dan masih jalan hingga sekarang. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Bingung mau kemana lagi. Nah, di sini kan ada tempat barang antik. Sana ah. Halo Sobat Realita On The Street, di zaman modern seperti sekarang ini jarang sekali ditemukan barang antik. Nah, tapi di Kota Pekalongan ada salah satu bisnis barang antik loh pemirsa. Faza Art namanya. Di sini kita bisa lihat berbagai jenis barang antik. Penasaran ada apa aja sih di dalam? Yuk ikutin aku terus. Permisi Pak, apa boleh lihat-lihat barang antiknya ada di sini Pak? Boleh. Silahkan, Pak. Iya Pak. Bapak ini pemilik dari Faza Art ini ya Pak? Iya, saya kebetulan pemiliknya. Oke. Silahkan, Mbak. Terdapat banyak jenis bisnis yang berkembang saat ini. Salah satunya ialah bisnis barang-barang antik. Seperti yang dilakukan oleh Fauzi Hidayat, ia menekuni jejak orang tuanya, yakni mengoleksi berbagai barang antik yang kemudian dijadikannya sebagai ladang usaha. Berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, bisnisnya ini bernama Fazaz Art. Bisnis barang antik ini telah berdiri sejak era 70-an yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Kalau mulainya sih sejak orang tua ya, jadi sekitar tahun 70-an lah. Saya kan tinggal meneruskan. Kalau saya pribadi 2009 lah. Pemirsa, di Fazaz Art kita dapat menjumpai berbagai jenis barang antik seperti barang elektronik, lukisan, perabotan, barang-barang furniture, dan masih banyak lainnya. Sedikitnya bahan baku dan langkanya suatu benda menjadikan nilai jual semakin tinggi, seperti barang-barang furniture berbahan dasar kayu. Fauzi menggunakan kayu tua yang berasal dari bongkahan-bongkahan bangunan rumah yang diyakini membuat strukturnya lebih kuat. Cukup sulit sih Mbak ya, karena kan bahan yang saya bikin baik bikin dari nol ataupun restorasi barang-barang atau furniture saya ini kan sama kayunya juga kayu-kayu bekas juga. Jadi bukan kayu baru yang tebangan pohon sekarang tuh enggak. Jadi kayunya pun kayu tua.
Jadi saya dapatnya biasanya ada bekas bongkaran rumah tua gitu. Jadi didaur ulang gitu ya Pak? Begitu. Itu kan secara kualitas kayu lebih bagus, juga kayunya tuh udah tua gitu, udah mati, udah matang gitu. Meskipun memiliki nilai jual yang cukup tinggi, bisnis barang antik banyak diminati oleh para kolektor loh pemirsa. Bagi pemirsa realita yang tertarik mengoleksi barang antik, bisa banget nih datang langsung ke lokasi Faza's Art atau kunjungi media sosial Instagramnya Faza_art. Nah, gimana pemirsa? Unik kan barang-barang antiknya? Bagi pemirsa, terutama penggemar barang antik, wajib banget nih buat datang ke sini. Saya, Rauliana, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, selain destinasi wisata dan bisnis barang antik, kali ini tim Realita on the Street juga akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan zaman Belanda di Cafe Teman Semeja. Terletak di Sragi, Kabupaten Pekalongan, kafe ini menyajikan konsep ala Belanda dengan desain artistik yang memukau. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Rif, tugasnya banyak banget sih. Bingung lagi mau ngerjain yang mana dulu. Tenang, jangan dibikin pusing. Gak tau lah, bad mood. Lah, bad mood kenapa? Gak tau lah. Kamu bad mood nih, aku punya rekomendasi kafe estetik di Sragi nih. Siapa tahu bisa ngilangin bad mood kamu. Yaudah yuk, gas. Ayo. Nah, ini dia kafe yang aku rekomendasiin. Cocok nggak tuh? Wah, cocok banget nih. Tapi maaf nih, nggak bisa nemenin, soalnya udah ditungguin sama mama tuh. Oke, yaudah nggak apa-apa, aku sendiri. Bye. Halo sahabat Realita on the Street. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebagian besar tempat wisata hingga kafe mulai ramai didatangi oleh pengunjung. Seperti halnya Kafe Teman Semeja ini, memiliki bangunan bernuansa masa penjajahan kolonial Belanda yang dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar bersantai, mencari inspirasi hingga mengerjakan tugas. Kira-kira seperti apa ya keunikan lain dari kafe ini? Yuk ikutin aku terus. Ada menu apa aja kak? Kakaknya mau basic coffee apa non coffee? Non coffee. Non coffee kita punya basic susu atau mau yang seger-seger. Yang best seller juga ada kefirnya pun. Kalau mau susu ada di sebelah sini kan? Oh, yang ini kak? Mau yang kefirnya pun. Iya. Oke, untuk tambahan makanan cemilannya mungkin ada mau ditambahin? Untuk yang best seller untuk jajannya kita ada churros. Ini ada makanan yang beratnya juga. Yang mana? spesi nachos. Spesi nachos 1. Iya. Ada tambahan lagi? Iya. Udah itu aja. Totalnya jadi 40.000 kak. Isi ya, awalnya 100.000. Isi kembali nanggung. Terima kasih kak. Kafe dengan desain klasik membuat orang tertarik untuk menikmati suasana jadul ala Belanda loh pemirsa. Yap, Kafe Teman Semeja namanya. Kafe ini terletak di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Ada beberapa menu yang bestseller nih pemirsa, seperti halnya signatur kopi susu, kefir Yakult, cakayu, kopi naras madu, kopi merah delima, churros, chicken katsu ayam manis, beef black pepper, dan juga beef teriyaki. Kalau di sini signaturnya itu kita signatur kopi susu, itu yang best seller dan yang paling recommended karena si kopi susunya kita tuh berbeda dengan yang kopi susu biasa. Terus ada mocktail sama coffee mocktailnya juga, itu yang paling best seller. Kalau untuk mocktailnya sendiri ada kefir Yakult,
ada Cahayu. Terus kalau yang coffee mocktailnya kita best sellernya itu kopi naras madu sama merah delima. Kemudian untuk makanannya sendiri? Untuk makanan atau cemilan, kalau cemilan kita ada churros. Itu yang paling best seller, cemilan manis. Kalau untuk main course-nya kita punya chicken katsu ayam manis sama black pepper. Beefnya pun juga yang beef black pepper sama teriyaki. Pada weekday, cafe ini buka mulai dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Sedangkan pada weekend, buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam nih pemirsa. Nah pemirsa, makanan aku udah datang nih. Aku mau foto dulu ah. Nah pemirsa, jadi tadi aku ada pesen 2 menu. Yang pertama ada minuman, yang kedua ada makanan. Nah minuman ini namanya kefir Yakult. Yuk kita cobain. Nah pemirsa, menurut aku ini minumannya rasanya asam-asam seger. Jadi buat kalian yang mau ngerjain tugas cocok nih buat nemenin biar nggak ngantuk. Mari kita review yang kedua. Yang kedua ini yaitu spicy nachos. Ini perpaduan dari kulit tortilla dan dibaluri dengan saus bolognese. Yuk mari kita cobain. Nah pemirsa, menurut aku ini rasanya pedes. Buat kalian yang suka pedes wajib banget nih nyobain ini. Nah, tampaknya kurang rame nggak sih pemirsa kalau kafe tidak diiringi dengan live musik? Nah, buat pemirsa jangan khawatir. Di kafe ini ada live musiknya juga loh setiap malam minggunya. Tidak hanya itu pemirsa, di setiap malam Seninnya juga ada live DJ dong pastinya. Duh, bakalan seru deh. Pelanggan berharap agar pelayanan lebih baik dan membuat pelanggan lebih nyaman. Harapannya sih semoga nanti kalau kadang kan baristanya itu kan manggil pesanannya itu suka apalagi kalau ada live musik ini kan kurang kedengeran ya Kak. Bisa itu loh kayak pakai yang kayak remote itu loh, yang kalau ada pesanannya udah ready tuh bunyi gitu kan. Ada yang kayak gitu atau enggak pakai nomor kayak atau gimana gitu. Jadi lebih gampang aja gitu. Biar enggak nyari-nyari juga kali kasihan. Iya benar. Nah, kafe teman semeja ini beneran recommended loh pemirsa. Selain makanannya yang enak, dekorasi yang klasik, dan harganya juga nggak bikin kantong kering pemirsa. Nah, buat kalian yang lagi di Sragi, jangan lupa nih buat mampir ke kafe teman semeja ini. Nah pemirsa, buat kalian yang suka dengan kafe vibe jadul kolonial Belanda dan juga menu yang beragam, wajib banget nih cobain ke kafe teman semeja yang berlokasi di area pabrik gula Sragi, Kabupaten Pekalongan. Saya Dulatung Fida beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai teman semeja sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 30. Bagi kalian yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Muslihatun Nazila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.